Halo semuanya, apa kabar sahabat menuju langkah positif? Senang rasanya saya bisa hadir kembali ke channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua harus tetap semangat ya, karena siapa lagi yang bisa menyemangati diri ini kalau bukan diri sendiri. Baik, kali ini saya akan membahas tentang cara menghilangkan rasa trauma di masa lalu. Trauma di masa lalu tidak bisa dihapus, tapi bisa disembuhkan. Tidak semua luka terlihat oleh mata. Beberapa luka bersembunyi dalam diam, membekas di dalam hati dan pikiran. Luka itu bernama trauma, pengalaman menyakitkan yang terus membayangi, bahkan bertahun-tahun setelah kejadian itu berlalu. Banyak orang mencoba melupakan, berpura-pura kuat, atau menyimpan semuanya sendiri, padahal kenyataannya. Trauma tidak bisa hilang hanya dengan diabaikan. Lalu, bagaimana cara menyembuhkan luka masa lalu? Pertama, akui bahwa kamu terluka. Tidak ada penyembuhan tanpa pengakuan. Mengakui bahwa ada bagian dalam dirimu yang hancur adalah langkah pertama menuju pemulihan. Kedua, izinkan dirimu merasakan semua emosi yang datang. Marah, sedih, kecewa, atau takut. Jangan lawan. Biarkan perasaan itu hadir, dan perlahan kamu akan belajar berdamai dengannya. Setelah itu, ceritakan kisahmu, entah kepada orang yang kamu percaya, melalui tulisan, atau bahkan dalam bentuk karya seni. Kata-kata bisa menjadi jembatan penyembuhan. Jangan takut untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Itu bukan tanda kelemahan, justru itu tanda bahwa kamu peduli terhadap dirimu sendiri. Kemudian, berlatihlah memaafkan, bukan untuk membenarkan apa yang terjadi, tetapi untuk membebaskan dirimu dari belenggu masa lalu. Dan yang tak kalah penting, ciptakan rutinitas dan lingkungan baru yang positif, yang membantumu merasa aman, berharga, dan dihargai. Menyembuhkan trauma bukan proses instan. Kadang terasa menyakitkan, kadang terasa mustahil. Tapi percayalah, luka yang dulu pernah menyakitimu, suatu hari bisa menjadi kekuatanmu. Kamu tidak sendirian. Kamu bisa bangkit. Dan kamu berhak atas hidup yang damai dan utuh. Kadang, kita tidak sadar bahwa kita masih membawa luka dari masa lalu. Luka itu tidak terlihat, tapi terasa. Ia hadir dalam bentuk ketakutan yang tiba-tiba, tangisan yang tidak tahu sebabnya, atau rasa hampa yang datang di malam-malam sepi. Dan meski kita tersenyum di luar, hati kita seringkali menangis dalam diam. Trauma itu seperti bayangan. Ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia mengikuti langkah kita, mengganggu tidur kita, menyusup ke dalam pikiran kita. Membuat kita merasa tidak cukup baik, tidak layak dicintai, tidak pantas bahagia. Tapi tahukah kamu? Kamu tidak salah karena merasa begitu. Kamu tidak lemah karena masih terluka. Kamu hanya manusia yang pernah disakiti terlalu dalam. Tapi hari ini, pelan-pelan, mari kita lepaskan, peluk dirimu. Katakan dengan lembut, aku sudah cukup. Aku tidak perlu terus menyalahkan diriku atas masa lalu yang tak bisa kuubah. Tarik napas dalam. Rasakan detak jantungmu. Kamu masih hidup. Dan karena kamu masih hidup, itu artinya kamu masih punya harapan. Maafkan dirimu. Maafkan orang-orang yang pernah melukaimu, bukan untuk membenarkan mereka, tapi untuk membebaskan hatimu dari penjara emosi yang menyakitkan. Kamu pantas sembuh. Kamu pantas bahagia. Biarkan masa lalu tetap di belakang. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Kamu tidak harus jadi kuat setiap hari, tapi kamu harus terus memilih untuk melangkah. Walau pelan, walau gemetar, karena pada akhirnya, luka itu tidak akan menguasaimu. Jika kamu memilih untuk menyembuhkannya. Dan yakinlah, masih ada hari-hari indah yang menantimu. Setelah luka ini perlahan membaik, kamu tidak sendiri. Dan kamu layak untuk disayangi sepenuhnya. Bagaimana cara menyembuhkan trauma dari masa lalu? Menyembuhkan trauma bukan soal cepat-cepat lupa. Bukan tentang pura-pura kuat atau sibuk agar lupa rasa sakit. Justru, menyembuhkan trauma adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian, kesabaran, dan ketulusan untuk menghadapi luka yang pernah kita hindari.
Berikut ini adalah langkah-langkah nyata untuk perlahan keluar dari belenggu masa lalu. 1. Sadari dan akui luka yang ada. Banyak orang tidak menyadari bahwa ia sedang terluka. Mereka hanya tahu bahwa hidupnya terasa berat, emosinya tidak stabil, dan hatinya sering merasa kosong. Langkah awal penyembuhan dimulai dari kesadaran. Akui bahwa kamu pernah disakiti. Akui bahwa ada bagian dari dirimu yang belum sembuh. Tidak perlu malu. Tidak perlu menghindar. Karena dengan mengakui, kamu mulai memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk dipulihkan. 2. Jangan menyalahkan diri sendiri. Trauma sering membuat kita merasa seolah-olah itu semua kesalahan kita. Aku pantas disakiti. Aku tidak cukup baik makanya mereka begitu. Padahal, tidak ada satu anak pun yang pantas dimarahi, disakiti, atau diabaikan. Apa yang kamu alami bukan karena kamu lemah atau tidak layak. Kamu hanya berada dalam situasi yang tidak adil. Dan kamu berhak untuk pulih. 3. Ceritakan dan ekspresikan. Luka yang dipendam terlalu lama bisa menjadi racun dalam jiwa. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Bisa kepada orang yang kamu percaya. Kepada seorang konselor, atau cukup lewat tulisan pribadi. Menulislah. Menangislah. Ekspresikan semuanya. Saat kamu meluapkan isi hatimu, kamu sedang membebaskan energi luka yang mengendap selama ini. 4. Terapi dan bantuan profesional. Kadang kita butuh seseorang yang ahli untuk membimbing kita keluar dari gelap. Psikolog atau terapis bukan untuk orang gila. Mereka justru untuk orang yang berani menghadapi luka dan ingin hidup lebih sehat. Jangan ragu untuk mencari bantuan. Minta pertolongan bukan tanda kelemahan, itu tanda kamu mencintai dirimu sendiri. 5. Memaafkan, tapi bukan melupakan. Maaf bukan berarti melupakan, bukan berarti membenarkan apa yang terjadi. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak terus-menerus menyeret dirimu dalam rasa sakit yang sama. Ketika kamu memaafkan, kamu tidak sedang membebaskan pelaku. Kamu sedang membebaskan dirimu sendiri. 6. Bangun lingkungan dan rutinitas yang positif. Hindari orang-orang yang membuatmu terus merasa tidak berharga. Carilah lingkungan yang membuatmu merasa diterima. Buat rutinitas kecil yang menenangkan. Bangun pagi, olahraga ringan, meditasi, journaling, atau sekadar duduk menatap langit. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hatimu, bukan hanya tubuhmu. 7. Cintai dan rawat dirimu seperti merawat anak kecil. Bayangkan dirimu adalah anak kecil yang sedang menangis karena disakiti. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan memeluknya, bukan? Maka lakukan hal yang sama untuk dirimu sendiri. Rawat dirimu dengan penuh kelembutan. Berikan waktu istirahat, makan yang sehat, tidur cukup, dan afirmasi positif. 8. Bersyukur dan bangun masa depan baru. Pelan-pelan, lihat hal baik yang masih kamu miliki. Kamu masih hidup. Kamu masih berjuang. Kamu tidak menyerah. Itu saja sudah luar biasa. Gunakan pengalaman pahitmu sebagai pijakan untuk membangun hidup yang lebih baik, bukan sebagai penjara yang terus menahanmu. 9. Jangan takut untuk bahagia lagi. Trauma sering membuat kita merasa tidak pantas bahagia. Tapi percayalah, kamu tidak harus terus tinggal di masa lalu. Kamu pantas mencintai dan dicintai. Kamu pantas tertawa tanpa rasa takut. Kamu pantas hidup damai. Dan bebas dari bayang-bayang luka. Kamu masih di sini, dan itu sudah hebat, jika kamu sampai pada bagian ini. Itu artinya kamu masih bertahan. Meski hidup pernah menyakitimu, meski masa lalu meninggalkan luka yang dalam, kamu tetap memilih untuk tidak menyerah. Dan itu adalah keberanian yang luar biasa. Trauma tidak hilang begitu saja. Kadang ia datang tanpa diundang, dalam bentuk mimpi buruk, dalam rasa takut saat menghadapi sesuatu yang mengingatkanmu pada kejadian itu. Tapi meskipun begitu, kamu tetap bisa menjalani hari-harimu. Kamu tetap bangun di pagi hari, menjalani hidup, mencoba tersenyum walau hatimu belum benar-benar pulih. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang tidak semua orang punya. Jangan biarkan masa lalu mencuri semua masa depanmu. Meskipun masa lalu adalah bagian dari dirimu, itu bukanlah seluruh dirimu. Kamu lebih dari sekadar luka. Kamu lebih dari sekadar cerita sedih. Kamu adalah manusia yang layak untuk dicintai, dihargai, dan dihormati.
Mungkin tidak semua orang mengerti rasa sakitmu. Mungkin tidak ada yang tahu betapa kerasnya kamu berjuang diam-diam. Tapi kamu tahu. Dan Tuhan tahu. Dan itu cukup. Berikan waktu pada dirimu sendiri. Tidak usah terburu-buru. Proses penyembuhan tidak punya tenggat waktu. Hari ini kamu mungkin menangis, tapi siapa tahu, esok kamu bisa tertawa. Hari ini kamu masih merasa hancur, tapi suatu saat kamu akan melihat kembali ke masa lalu dan berkata, "Aku berhasil melewati semuanya. Aku bangga pada diriku sendiri." Jangan takut untuk memulai kembali. Jangan takut untuk mencintai lagi, untuk percaya lagi, untuk membuka hati pada dunia. Luka bisa sembuh. Luka bisa berubah menjadi kekuatan, dan kamu akan baik-baik saja. Bukan karena dunia menjadi lebih ringan, tapi karena kamu menjadi lebih kuat. Ingat, kamu bukan trauma yang kamu alami. Kamu adalah harapan yang sedang tumbuh. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bentuk cinta terbesar untuk dirimu sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Dunia mungkin tidak tahu seberapa berat yang kamu pikul. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu hebat. Kamu berharga. Kamu tidak sendirian. Dan kamu pantas untuk bahagia. Bagaimana sahabat? Apabila kalian suka dengan channel dan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Share ke teman dan sosial media kalian agar video ini jadi penyemangat kawan kita di luar sana yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupan. Semangat semuanya, terima kasih banyak.